Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pemisahan campuran. Yuk, gimana sih pemisahan campuran? Ternyata proses pemisahan campuran dilakukan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran. Ada campuran dipisahkan karena tidak semua zat yang terkandung dalam campuran dapat berguna. Zat tersebut yang tidak berguna itu disebut dengan namanya pengotor. Oke, gimana cara memisahkan? Nah, ini kita pelajari sekarang, yaitu cara-cara memisahkan campuran. Cara-cara memisahkan campuran. Nanti banyak metode yang digunakan untuk memisahkan campuran, baik itu padat dalam cair atau nanti cair dengan cair ya, atau yang nanti mudah menyublim. Nah, kita pelajari semuanya. Cara yang pertama ini cara yang sering digunakan ya pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pengayakan. Oke. Ini cara yang pertama, yaitu pengayaan. Nah, pengayaan itu apa? Artinya memisahkan campuran, campuran apa? Yaitu padatan ya. Memisahkan campuran padatan yang memiliki ukuran berbeda-beda. Memiliki ukuran berbeda-beda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Oke. Contoh ya. Contoh misalkan mengayak pasir dengan tujuan untuk memisahkan dengan kerikil. Nah, ini contohnya pas waktu membangun rumah itu, jadi diayak ya. Pasirnya diayak supaya nanti kerikil-kerikil yang agak besar itu memisah ya. Kerikil itu artinya batu-batu kecil. Oke, nomor 2 itu adalah dekantasi ya. Apa itu dekantasi? Dekantasi itu artinya memisahkan campuran yang penyusunnya berupa cairan. Bisa cairan, satunya padatan ya, bisa cairan bisa padatan. Ada cairan dan padatan maksudnya. Oke, kalau saya buat gambarnya ya. Saya buat gambarnya dekantasi, misalkan ini ada sebuah gelas gitu ya. Kemudian nanti kita punya bantuan, misalkan sini ada istilahnya batang pengaduk. Oke. Kemudian nanti kita tuangkan cairan ini ke sini. Oke. Jadi ke pengaduk sini. Maka di sini nanti ada istilah partikel padatan. Kemudian nanti cairnya akan masuk ke sini. Nanti akan masuk ke sini cairannya. Berarti ini berupa cairan. Yang ini tadi yang berupa padatan. Ini padatan. Yang ini adalah batang pengaduk. Ini adalah batang pengaduk ya. Batang pengaduk. Oke. Jadi di sini
cairannya dimasukkan ke sini, nanti cairannya akan ke sini, padatannya akan menetap di dasar gelas yang satunya, ya. Jadi kenapa? Karena massa padatan ini sangat cukup besar. Jadi massa padatan cukup besar, karena massa padatan cukup besar sehingga akan mengendap di bawah cairan, Jadi dia akan di bawah cairan sehingga cairan nanti masuk ke sini, maka dia akan terpisahkan antara padatan dan cairan. Itulah cara dekantasi. Yang ketiga, nah ini juga paling banyak dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah penyaringan. Atau bahasa lainnya adalah filtrasi. Apa penyaringan filtrasi itu? Artinya apa? Yaitu memisahkan padatan dari cairan. Dalam suatu campuran. Kalau nanti saya buat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gelas, ya, ada gelas kimia misalkan. Gini. Misalkan ada gelas kimia gini ya. Terus di sini kita buatkan saringannya ya. Saringannya seperti ini. Oke, nanti di sini ada namanya kertas saring. Nah, nanti ada namanya kertas saring. Nah, kertas saring kemudian nanti di sini ada namanya cairannya masuk ke sini ya. Nah, cairannya masuk ke sini. Oke, ini namanya cairan. Nah, cairan yang bisa masuk melalui kertas saring, maka nanti dia disebut dengan namanya filtrat. Kemudian yang nanti tertahan di sini, yang partikelnya agak besar, maka dia disebut dengan namanya adalah residu. Misalkan kita saring ya, pasir dengan air kita aduk kemudian kita saring, maka di sini nanti akan ada namanya pasir yang akan tertahan, maka dia disebut dengan namanya adalah residu. Jadi residu itu nggak bisa masuk melalui kertas saring, dia akan tertahan di atas permukaan, maka nanti akan terpisah antara pasir dengan airnya itu ya. Nah, yang ini namanya adalah corong untuk memisah. Ini adalah filtrasi. Kemudian berikutnya yang nomor 4 itu adalah pemusingan ya. Pemusingan atau bahasanya adalah sentrifuge. Oke. Saya tulis di sini nomor 4. Namanya adalah pemusingan atau bahasa lainnya adalah sentrifugasi. Oke, apa itu pemusingan? Pemusingan itu adalah pengendapan. Artinya dalam sentrifugasi nanti pengendapan dapat dipercepat. Dengan pemusingan. Jadi dapat dipercepat dengan pemusingan atau namanya adalah sentrifugasi. Kenapa dapat dipercepat? Karena nanti akan menghasilkan gaya
sentrifugal yang lebih besar. Sentrifugal yang lebih besar dari apa? Yaitu lebih besar dari gaya gravitasi. Yang lebih besar dari gaya gravitasi. Jadi kalah gaya gravitasinya. Kenapa? Karena energi gaya sentrifugasinya ya, dia lebih besar sentrifugalnya. Sehingga nanti lebih cepat untuk mengendap. Akibatnya bisa dipisahkan. Jadi setelah nanti kemudian dia akan mengendap di bawah, mengendap. Setelah nanti mengendap, kemudian nanti akan dipisahkan, dipisahkan dengan cara didekantasi. Dengan cara didekantasi. Jadi kembali lagi ke sini, didekantasi. Kenapa? Karena partikelnya sudah ada di bawah gara-gara sentrifugasi atau pemusingan ya. Kemudian yang nomor 5, cara pemisahannya adalah yaitu namanya adalah penguapan. Penguapan. Atau bahasa lainnya adalah evaporasi. Jadi penguapan atau namanya adalah evaporasi. Nah, pada proses penguapan atau evaporasi ini artinya memisahkan zat-zat. Nah, ini adalah memisahkan zat-zat dalam larutan. Jadi memisahkan zat-zat dalam larutan berupa zat padat dan zat cair. Berupa zat padat dan zat cair. Jadi zat padat dan zat cair dapat dipisahkan dengan cara penguapan ya. Gimana cara memisahkannya? Yaitu dengan cara memanaskan. Dengan cara memanaskan larutan hingga pelarutnya menguap. Larutan hingga pelarutnya menguap. Contoh misalkan memisahkan garam dari air laut ya. Contoh memisahkan garam dari air laut. Jadi bisa digunakan dengan cara apa? Yaitu evaporasi. Selanjutnya yang nomor 6 yang gak kalah menariknya pemisahan campuran itu adalah yaitu namanya kristalisasi. Kristalisasi. Oke. Kristalisasi ini tujuannya adalah untuk memurnikan zat. Tujuannya untuk memurnikan zat. Memurnikan zat ya. Contoh misalkan pemurnian garam dapur. Contoh itu adalah pemurnian garam dapur. Jadi garam dapur itu yang kotor itu dimurnikan sehingga nanti jadi lebih bagus ya. Itu pakai namanya kristalisasi. Nah, teknik kristalisasi nanti ini adalah suatu larutan dipanaskan hingga sebagian besar menguap dan larutannya menjadi jenuh. Jadi tekniknya dipanaskan sampai sebagian besar menguap, akhirnya lautan menjadi jenuh sehingga bisa dipisahkan. Oke, berikutnya adalah nomor 7. Teknik pemisahan yang lainnya nomor 7 yaitu penyulingan atau namanya destilasi. Penyulingan. Nama lainnya adalah destilasi. Oke.
Penyulingan atau destilasi ini artinya memisahkan campuran yang berupa larutan, jelasnya ya, yang berupa larutan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Jadi yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Jadi kata clue-nya itu perbedaan titik didih ini. Oke, zat penyusun itu memiliki titik didih yang lebih rendah, akan mendidih dan menguap terlebih dahulu. Contoh nanti pembuatan minyak kayu putih itu masuk di penyulingan. Kemudian fraksi-fraksi minyak bumi itu juga melalui proses penyulingan atau destilasi ya. Untuk membuat kayu putih itu maka diperlukan proses destilasi. Kemudian nomor 8. Pemisahan yang ke-8 itu namanya adalah corong pisah. Nah, ini corong pisah. Oke. Corong pisah ini paling gampang ya, paling sering dilakukan. Nah, ini contoh memisahkan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Nah, ini tujuan corong pisah adalah memisahkan campuran dua jenis zat. Campuran dua jenis zat. Maksudnya zat cair ya, zat cair yang tidak saling melarutkan. Yang tidak saling melarutkan. Contoh, ini memisahkan minyak dengan air ya. Nah, contoh pemisahan minyak dengan air itu pakai corong pisah. Artinya apa? Minyaknya di atas, airnya di bawah, sehingga nanti ada corong pisah. Di situ ada kerannya dibuka, kemudian ditutup pada waktu airnya sudah ke bawah, ke paling bawah. Jadi kalau saya gambarkan gambarnya corong pisah, saya taruh di sini gambarnya ya. Misalkan saya buatkan gambar seperti ini, corong pisah. Nah, ini ada kerannya di sini, ada kerannya, kemudian kita tampung di satu gelas gini. Ya, kita tampung di satu gelas. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada minyaknya di atas ini. Nah, ini berupa minyak ya. Kita tutup sampai di sini. Nah, airnya nanti akan masuk ke sini. Nah, sehingga bisa terpisahkan. Yang ini adalah namanya air. Oke. Yang ini adalah namanya minyak. Nah, ini adalah proses memisahkan antara minyak dengan air dengan yaitu corong pisah ya, corong pisah. Gitu. Jadi nanti ini dibuka kerannya sampai airnya sudah sampai ke sini. Akhirnya setelah sudah nyampe ke sini semua, maka kita tutup kerannya ini sehingga minyaknya di atas. Kenapa di atas? Karena massa jenisnya lebih ringan minyak daripada air. Nomor 9. Oke. Nomor 9 adalah sublimasi. Ini adalah sublimasi. Oke. Sublimasi ini adalah memisahkan zat yang dapat menyublim dari campuran yang tidak menyublim. Contoh adalah pemisahan kapur barus dari campuran dengan pasir. Ini pakai namanya sublimasi. Jadi ada yang mudah menyublim, ada yang tidak mudah menyublim. Kapur barus mudah menyublim, pasirnya tidak. Maka kita pisahkan dengan cara sublimasi. Oke, paham ya? Yang nomor 10, yang nggak kalah menariknya, nomor 10 itu adalah ekstraksi ya, ekstraksi. Ada namanya ekstraksi. Oke.
Ekstraksi ini adalah pemisahan zat padat maupun cair dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Contoh ekstraksi itu adalah pengambilan kafein dari biji kopi. Jadi biji kopi itu mengandung kafein, bisa kita ambil dengan cara namanya ekstraksi. Oke, itu contohnya. Nomor 11. Nomor 11. 11 namanya adalah kromatografi. Jadi banyak macam-macam pemisahnya, kromatografi. Kromatografi ini pemisahan didasarkan pada perbedaan sifat kelarutan zat penyusunnya. Nah, tujuannya itu biasanya untuk mengetahui campuran zat yang digunakan pada makanan. Jadi kita bisa meneliti makanan itu mengandung apa, boleh pakai kromatografi. Atau kita bisa mengetahui kandungan nikotin dalam darah, itu juga pakai kromatografi. Atau kadang kita bisa meneliti kandungan nikotin yang dengan cara uji tes urin, itu juga bisa pakai metode kromatografi. Oke, supaya nanti lebih paham, ini saya buatkan soal latihan, saya terus ini ya. Soal latihan, nanti silakan ditulis di kolom komentar jawabannya apa, supaya saya paham, teman-teman juga tingkat kepahamannya bagaimana ya. Oke, yang soalnya gini, metode sublimasi ya ini ya, dapat digunakan untuk memisahkan apa? Untuk memisahkan titik gitu ya. Yang A ini. Oke, silakan nanti dijawab ya. Yang A itu adalah alkohol dan air. Alkohol dan air. Yang B itu adalah kafein dari kopi. Kafein dari kopi. Oke. Yang C itu adalah iodin dari kamper. Iodin dari kamper. Oke. Kamper itu yang belum tahu, kapur barus itu ya. Yang D, kamper dari tanah. Kamper dari tanah. Oke, silakan dijawab nanti di kolom komentar ya, supaya saya tahu tingkat pemahaman teman-teman semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaat lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya supaya nanti membuat videonya lebih baik dan lebih menarik lagi. Kalau menginginkan video ini boleh dilihat materinya ya, boleh dilihat di IG Kim Ude ya, silakan di follow dan jangan lupa kunjungi Facebook Asiknya Belajar Kimia. Oke, jaga kesehatan selalu. Salam sukses dari Kim Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.